Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Mai Sastri dengan NIM 2541117, mahasiswa PPG Guru Kementerian Agama tahap kedua tahun 2025, Prodi Pendidikan IPA di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 2 Kota Payakumbuh dengan materi gangguan pada sistem pencernaan. Demikian perkenalan saya dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah makan? Sudah sarapan? Sudah. Ya, alhamdulillah. Biasakan sarapan setiap mau berangkat ke sekolah. Nah, kenapa? Karena dengan sarapan badan kita menjadi berenergi. Ketua kelasnya siapa? Feli. Boleh pimpin doanya di dalam hati saja. Ya, berdoa di dalam hati, mulai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin barangkali ada serpihan kertas atau serpihan bekas jajannya tadi, mungkin lihat depan, belakang, kiri, dan kanan di atas meja. Kalau ada, boleh dibersihkan dulu. Simpan dulu baik-baik, nanti buang ke tempat sampah. Dah? Dah? Dah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk supaya rasa nasionalisme kita tetap terjaga, nah, sejenak kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan ya Mars Madrasah. Kenapa Mars Madrasah? Ya, karena kita anak madrasah. Boleh berdiri semua? Berjanji padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Gema madrasah membahana di persada bumi Nusantara, mengemban amanat mencerdaskan tunas bangsa, santun berwibawa. Sekarang Ibu cek dulu kehadirannya ya. Aisyah ada, Ahwa. Pembelajaran kita hari ini, kalau misalnya nanti Ananda ada yang kurang paham atau misalnya ada yang ingin ditanyakan gitu, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Bertanyalah sepuasnya, karena di dalam kelas inilah kita dapat bertanya sepuasnya. Kalau nanti sudah di luar, beda lagi ceritanya. Barangkali ibu yang tidak punya waktu atau kalian yang sibuk. Jadi selagi ada keraguan silahkan bertanya. Kemudian Ibu harapkan, nah, tidak ada satupun di antara kita di sini termasuk Ibu yang membuang sampah sembarangan. Kita lanjutkan. Nah, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang organ dan ya, organ-organ, kemudian fungsi dari organ itu, organ dan fungsi dari sistem pencernaan manusia. Nah, siapa yang bisa mengulang kembali bagaimana proses jalannya makanan di dalam tubuh kita, atau sebelum
makanan itu menjadi feses? Ada yang bisa mengulang kembali? Ya, silakan Nabila. Makanan masuk melalui mulut, Heeh. mulut, lalu masuk lewat tenggorokan hingga sampai lambung, lalu dicerna di lambung, lalu masuk ke usus halus dan diserap sari-sari makanannya di usus halus, lanjut ke usus besar dan diserap sisa-sisa sari-sari makanannya, lalu masuk ke Ya, itu urutan organnya sudah benar ya. Pertama, makanan masuk melalui mulut. Di mulut terjadi pencernaan secara apa? Secara mekanik dan kimia. Untuk pretest, nah kita lakukan pretest dulu ya. Kita lakukan pretest. Linknya nanti Ibu kirimkan melalui Nabila. Nah, biar Nabila yang mengirimkan ke kamu semua. Nah, silakan keluarkan handphonenya. Ada yang tidak bawa HP? Bawa semua? Bawa. Kerjakan sendiri-sendiri dan mohon kejujurannya untuk mengerjakannya. Artinya jangan gunakan Google untuk mencari jawabannya. Kerjakan sendiri-sendiri. Sudah? Bisa? Kalau yang sudah selesai boleh dikirim, nanti nilainya muncul setelah kamu kirim. Nah, kira-kira kamu pernah tidak merasakan sakit perut? Pernah. Nah, jika misalnya sistem pencernaan kita terganggu atau barangkali pagi kamu tidak sarapan, yang terganggu itu bukan hanya tubuh kamu sendiri, tetapi apa? Ya, yang diganggunya adalah kamu belajarnya menjadi terganggu, kemudian lingkungan berteman kamu menjadi terganggu. Artinya tidak seperti hari-hari biasanya. Nah, nanti Ibu berikan kamu sebuah kasus. Nah, harapannya setelah kamu memecahkan kasus tersebut, kamu dapat menyebutkan nama penyakitnya apa, gangguan itu sama dengan penyakit ya. Nama penyakitnya apa, kemudian gejalanya apa, penyebabnya apa, kemudian apa upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Nah, itu tuh semuanya itu adalah sebagai wujud cinta kita terhadap diri kita sendiri, sebagai salah satu cara atau bahwa kita sudah mulai menjaga diri kita sendiri. Nah, penilaian untuk hari ini, nah yang kita kan nanti ada sesi diskusinya, jadi penilaiannya tidak hanya dari post-test saja. Kalau yang kamu lakukan barusan sebentar ini itu namanya pretest, ujian sebelum masuk ke materi. Nah, nanti di akhirnya, di akhir kita pembelajaran hari ini juga ada post-test. Nah, post-test itu akan ada nilainya. Kemudian di dalam kelompok juga ada nilainya, nilai keaktifan kelompok, kemudian juga ada nilai presentasi, kemudian juga produk atau hasil karya kamu bersama kelompoknya. Nah, jadi 4 ini yang akan dinilai hari ini. Dah, penamaan kelompoknya ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebelum kita memecahkan sebuah kasus, kira-kira, nah menurut kamu ini apa kegiatan sehari-hari kita yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan atau penyakit kita sedikit terganggu pencernaannya? Apa kira-kira? Makan makanan yang pedas. Nah, menurut menurut Wina, penyakit apa yang bisa ditimbulkan kalau kita sering makan makanan yang pedas? diare dan mah.
diare dan mah. Ya, untuk membuktikan itu nanti, nah kamu boleh berdiskusi bersama dengan teman-temannya. Nah, sebelum kita masuk ke kasus kamu masing-masing, jadi masing-masingnya kasusnya nanti berbeda-beda. Kita bahas dulu mengenai sariawan. Tahu sariawan kan? Tahu. Apa itu sariawan? Ya, kita sudah sering mengalaminya, tapi barangkali pengertiannya kita tidak tahu gitu kan. Sariawan itu adalah keadaan atau kondisi luka yang terjadi di rongga sekitar mulut. Apakah itu di pipi sebelah dalam barangkali, atau ada yang di bibir, atau bahkan ada yang di lidah. Nah, kalaulah sariawannya di lidah, itu sudah sulit sekali kita untuk menelan makanan karena itu rasanya benar-benar sangat pedih sekali. Kemudian apa penyebabnya? Nah, penyebabnya yang pertama itu bisa karena cedera. Cedera apa maksudnya di sini? Tergigit. Tidak sengaja kita menggigit bagian-bagian di dalam mulut kita. Kadang kalau kita makannya sambil berbicara, ya kadang-kadang kan ada bagian yang tergigit. Kemudian yang kedua bisa juga karena kekurangan nutrisi tertentu. Nah, ini yang akan kamu kerjakan nanti. Cari nama penyakitnya apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian upaya pencegahannya apa, dan disertai juga dengan gejalanya. Nah, ini judul LKPD kita atau lembar kerja kita adalah, nah, sakit apakah saya? Jadi kasusnya ada 5 buah. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok 5. Nah, dari mana kamu bisa mendapatkan sumber literaturnya atau bahannya atau materinya? Boleh kamu cari dari handphone yang kamu punya, yang kamu bawa melalui artikel kesehatan. Jangan cari di website yang tidak dijamin keabsahannya. Carilah di website yang ada, yang benar-benar membahas tentang kesehatan. Kemudian Ibu juga punya 2 buah buku. Ada yang mau menggunakan? Di sini juga lengkap. Nah, ini 1. Nah, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Apa yang kamu kerjakan pertama? Yang kamu kerjakan pertama adalah mencari nama penyakitnya dulu, dan ini mesti didiskusikan berempat. Kenapa? Karena satu orang tidak bisa memastikan ini penyakitnya apa. Nah, kamu diskusikan dulu ini penyakitnya apa. Kemudian kamu nanti silakan bagi tugas. Nah, siapa yang mencari ini, siapa yang mencari itu, siapa yang membuat produknya. Nah, produknya kamu untuk kamu presentasikan nanti boleh mind map. Tahu mind map? PowerPoint atau infografis. Oke, di kelompok 1 siapa nanti yang presentasi? Nabila. Yang membuat PowerPoint, kamu PowerPoint ya? Nah, yang membuat PowerPoint-nya siapa? Nabila juga. Tapi isinya dibantu anak. Oh gitu. Berarti yang mencari ini bertiga ya? Oke. Kelompok 2 siapa yang presentasi nanti? Anissa. Yang membuat apanya? Kamu mau membuat mind map atau infografis atau PowerPoint? Ya, yang kan ya dia memang silakan, semuanya ada di Canva. Semuanya ada di Canva. Mau mind map, kamu ketik aja di mind map, di sana nanti keluar dia. Mutia berarti. Nah, yang presentasi Anissa. Berarti kamu berdua? Yes. Kelompok 3 siapa? Kalau yang presentasi itu boleh lihat. Nanti produk yang kamu buat, mind map atau semacamnya itu, atau PowerPoint semacamnya itu, kirimkan aja nanti ke Nabila. Nabila yang kirimkan ke Ibu, kita tampilkan di depan. Ya. Siapa yang tampil?
Ada yang ragu? Enggak? Ya? Ya, mind map. Judulnya boleh di tengah-tengah, boleh di apa. Nanti bagian ininya, berarti kamu bikin mind map ya? Ya. Nah, berarti di sini adalah namanya, di sini gejala ya, penyebabnya, kemudian upaya pencegahannya apa. Canva itu ada semuanya, kamu tinggal pilih template aja. Kalau mau buat dari awal juga bagus, bagus sekali. Ini apa nama penyakitnya? Sembelit? Silakan. Siapa namanya sayang? Anissa. Ini pakai inilah Anissa biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bima, siswa kelas 8, tiba-tiba merasa sakit hebat di bagian perut kanan bawah saat latihan futsal. Ia juga tampak lemas, mual, dan sedikit demam. Setelah dibawa ke dokter, Bima disarankan segera mendapatkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nama penyakit pada kasus yang dialami Bima adalah apendisitis atau usus buntu. Gejala yang disarankan oleh pasien tersebut adalah 1. Nyeri pada daerah perut kanan bawah atau perut tengah. 2. Seluruh tubuh merasakan demam, kehilangan selera makan, mual, dan panas dingin. Penyebab penyakit tersebut adalah penyumbatan pada usus buntu yang disebabkan oleh tinja yang mengeras pertumbuhan jaringan yang meradang karena infeksi atau parasit benda asing. Saran agar terhindar dari penyakit tersebut adalah menjaga pola makan sehat, tidak menahan BAB, minum air putih yang cukup, dan mengonsumsi makanan tinggi probiotik. Ada yang mau memberi masukan atau ada yang bertanya? Jadi apendisitis itu sama dengan ya usus buntu, disebabkan oleh apa tadi? Ya, mengerasnya. Salah satunya adalah mengerasnya, yaitu baik, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini, di mana tadi di awal sekali bahwasanya gangguan pencernaan yang pertama yang bisa saja kita alami tadi adalah Keracunan makanan. yaitu keracunan makanan. Kemudian yang kedua sembelit. Yang ketiga ya usus buntu atau bahasa biologinya apendisitis. Yang keempat diare. Yang kelima ya yang kelima adalah sakit emah. Sakit emah itu disebabkan oleh ya pola makan kita yang tidak teratur. Kemudian yang terakhir, yang pertama kali Ibu sebutkan tadi, sariawan. Nah, sariawan itu bisa kita golongkan sebagai gangguan pada sistem pencernaan. Kenapa? Karena dia ada di rongga mulut. Nah, makanya kita masukkan dia ke dalam gangguan pada sistem pencernaan. Nah, sebagai bukti bahwasanya kamu sudah paham materi ini, nah boleh kerjakan lagi post-testnya di link yang sudah Ibu kirimkan ke Nabila tadi.
Kirimkan lagi, kemudian kerjakan lagi, kemudian kirimkan lagi. Lihat perbedaannya. Kalau tadi kamu dapat berapa, sekarang dapat berapa nilainya. Coba lah. Sudah kan? Sudah? Sudah. Nah, dari pembelajaran dari tadi, nah selama 2 jam ini, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu ada merasa senang? Ada. Kemudian selain senang, apalagi yang mungkin kamu rasakan? Apa? Lebih mengerti atau lebih paham tentang ya pencernaan, khususnya penyakit pencernaan. Nah, dia gini sebenarnya, penyakit pencernaan, yang namanya penyakit itu tuh pasti ada penyebabnya, kan gitu. Penyebabnya tuh biasanya apa? Kalau misalnya dari makhluk lain, berarti penyebabnya berupa virus atau bakteri. Nah, kalau yang penyebabnya dari diri kita, berarti itu adalah pola makan, kemudian pola hidup. Nah, pola makan, pola hidup, dan lain-lain sebagainya itu yang menyebabkan diri kita menjadi tidak sehat, baik khusus di sistem pencernaan ini maupun di yang lainnya. Nah, untuk itu, nah kita sebagai manusia, nah manusia ciptaan Tuhan yang sangat mencintai diri kita, gitu ya, yang sangat mencintai diri kita, maka sudah seyogyanya atau sudah sebaiknya kita menjaga kesehatan diri kita sendiri. Nah, yang seperti yang di awal tadi, sebagai bukti bahwa kita mencintai diri kita sendiri, dan itu tidak hanya untuk sistem pencernaan saja, untuk sistem-sistem yang lainnya juga termasuk untuk sistem reproduksi, sistem pernafasan, peredaran darah, dan semuanya. Nah, kalau kita menjaga dengan baik, berarti sudah ada itikat baik dari kita untuk menjadi lebih baik dan untuk menjaga diri kita masing-masing, gitu ya. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan sistem apa dulu? Sistem pernafasan, ya. Nah, pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan sistem pernafasan. Nah, boleh kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Ibu mohon maaf jikalau selama 2 jam ini ada yang kurang berkenan perkataan Ibu di hati kamu. Ibu minta maaf, gitu ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.